Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku muslim dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa. Semoga kita selalu mendapat kesehatan, panjang umur, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kali ini mumpung masih dalam suasana Maulid Nabi, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan ini di berbagai penjuru tanah air umat muslim merayakan Maulid Nabi. Jadi bertepatan dengan ini, alangkah baiknya kita membicarakan tentang sirah atau sejarah Rasulullah SAW atau sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Tidak elok rasanya kalau kita mengaku sebagai pencinta Rasulullah atau ingin meneladani perilaku beliau, tetapi kita tidak mengetahui sejarah beliau, tidak mengetahui perilaku beliau selama hidup. Jadi kalau kita ingin meneladani beliau, kita harus mengetahui sejarah beliau dan perilaku akhlak beliau. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak kenal, bagaimana kita menyayangi? Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita berbagi, sama-sama mempelajari, saling mengingatkan. Saya minta koreksi kalau ada yang salah. Kita membicarakan tentang sedikit kisah dari Rasulullah SAW. Ada begitu banyak kisah Rasulullah SAW, namun pada kesempatan ini kita akan membicarakan hanya 4 hal dari kisah itu. Yang pertama adalah yaitu keadaan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin, kehidupan sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam atau sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW itu adalah sangat kontras. Perbedaan begitu jauh antara yang kaya dengan yang miskin, kaum bangsawan dengan kaum rakyat jelata. Yang kaya makin sombong, sedangkan yang miskin makin tersiksa. Kaum bangsawan menindas kaum rakyat jelata. Harkat martabat perempuan dianggap rendah. Akhlak bangsa Arab pada waktu itu sebelum datangnya Rasulullah itu sangat bejat sekali. Perzinahan, perkelahian, mabuk-mabukan menjadi hal yang biasa. Penindasan kepada kaum du'afa terjadi di mana-mana. Yang lebih tercela lagi, mereka sudah melupakan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka mengerjakan aturan hidup yang mereka buat sendiri. Mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala-berhala yang mereka anggap mampu menyampaikan hajat mereka kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu ada ratusan berhala di sekeliling Ka'bah yang mereka sembah setiap hari. Mereka sudah kafir karena sudah menyekutukan Allah dengan berhala-berhala itu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul terakhir untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini,
yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu nasab Rasulullah. Nasab atau garis keturunan adalah salah satu yang sangat dijaga dalam Islam. Demikian kuatnya Islam dalam memperhatikan nasab ini, menjadikannya salah satu yang wajib dijaga oleh seorang muslim untuk menjaga garis keturunannya itu agar menjadi orang-orang yang baik. Nasab Rasulullah adalah garis keturunan beliau, adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai rasul terakhir atau khatamun nabiyyin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah, kemudian memilih Hasyim dari anak-anak keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Hasyim. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Saudaraku muslim, jadi dari hadis ini jelaslah bahwa nasab Rasulullah SAW itu tersambung kepada seorang nabi, yaitu Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai dua anak dari dua istri beliau. Jadi anak yang pertama adalah Ismail dari istri beliau Hajar. Nah, Hajar ini adalah budak atau pembantu beliau yang diambil jadi istri. Sedangkan istri yang pertama adalah Siti Sarah. Itu menurunkan seorang anak yang bernama Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini banyak sekali keturunannya menjadi nabi-nabi, terutama sekali dari Bani Israel sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari keturunan beliau yang anak beliau yang bernama Nabi Ismail itu menurunkan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau adalah Nabi Muhammad, jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Hijaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Adnan ini kemudian ayahnya bernama Ismail, itu menurut sebagian ulama, menurut dalam kitab Somber Sirah An-Nabawiyah bab 1 halaman 1. Tapi ada ulama lain yang menyatakan, ahli sejarah yang lain, bahwa di atas Adnan ini ada 4 lagi sampai kepada Nabi Ismail. Ada yang mengatakan dari Adnan ini langsung tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam itu. Nah, makanya dikatakan bahwa beliau ini disebut dengan Arab Adnaniyah, Arab Adnaniyah, keturunan Adnan. Nah, saudaraku muslim, yang ketiga yaitu kelahiran Rasulullah. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, yaitu pada pagi hari bertepatan
tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat beliau dilahirkan, tentara Abraha, yaitu seorang raja dari kawasan Arab Selatan yang menunggangi gajah dengan pasukannya, itu sedang menuju Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan ajaib, dengan pertolongan Allah, maka mereka itu mati di perjalanan binasa terkena lemparan batu panas yang dibawa oleh burung ababil. Jadi pasukan burung ababil dikirim oleh Allah SWT untuk menjatuhkan batu panas kepada mereka. Nah, kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Nah, kelahiran Rasulullah ini terjadi menurut sebagian ulama itu menyatakan bahwa terjadi pada bulan April tahun 571 Masehi. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi saat beliau lahir, termasuk ada diceritakan padamnya api Majusi di negeri Persia dan lain-lainnya, dikisahkan di dalam Maulid Diba maupun di dalam Maulid Al-Habsyi. Biasanya ada ceramah-ceramah agama menyampaikan pada bulan Maulid inilah. Beliau SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang pada masyarakat Arab pada waktu itu. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah itu meninggal ketika Nabi dalam kandungannya ibunya itu 2 bulan. Betapa gembiranya sang kakek Abdul Muthalib menyambut kelahiran cucunya, lalu dibawanya tawaf ke Ka'bah. Nah, begitu lahir, Aminah membawa, Siti Aminah ibunya itu membawa anaknya bayi Rasulullah SAW kepada kakeknya itu. Kemudian kakeknya membawa tawaf ke Ka'bah sambil bersyukur dan berdoa kepada Allah SWT agar kelak cucunya ini menjadi insan pilihan yang berguna bagi kemaslahatan umat. Lalu diberilah bayi itu tadi dengan nama Muhammad. Nama yang sebelumnya tidak ada di kalangan bangsa Arab waktu itu. Setelah lahir, bayi Nabi kemudian dibawa ibunya ke desa untuk diasuhkan kepada perempuan yang baik di desa. Sebagaimana tradisi orang Arab waktu itu, apabila orang-orang kota yang termasuk kaya lah itu mengasuhkan kepada perempuan-perempuan di desa, karena di desa itu kan masih asri, udaranya masih segar. Nah, jadi itulah. Kemudian terpilihlah salah seorang perempuan yang baik, yaitu Halimah Tus-Sa'diyah, yaitu perempuan dari Bani Sa'ad yang terkenal termasuk baiklah. Setelah umur Rasulullah itu 5 tahun, baru beliau dikembalikan ke kota kepada ibunya Aminah. Selama di asuhan di dalam pengawasan atau pengasuhan Halimah Tus-Sa'diyah, ada kejadian yang cukup fenomenal lah, yaitu terjadinya pembedahan oleh malaikat Jibril dan Mikael mendatangi Rasulullah pada saat berumur 5 tahun. Nah, pada saat berumur 5 tahun, pada saat beliau itu sedang bermain dengan kawan-kawannya, datanglah malaikat Jibril dan Mikael membawa peralatan bedah. Nah, itu setelah kejadian itu, Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril di suatu tempat, kemudian dibedah
dibedah, dikeluarkan gumpalan darah yang hitam, hatinya kemudian dicuci, kemudian dikembalikan lagi. Teman-temannya melihat langsung melaporkan kepada ibu asuhnya yaitu Halimatus Sa'diyah bahwa mengatakan Muhammad dibunuh. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah khawatir dan kemudian menuju tempat di mana anak Muhammad itu tadi disergap atau dibedah oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian setelah dijumpai ternyata Nabi Muhammad itu sedang duduk, tidak sesuai dengan yang diceritakan oleh anunya bahwa dia sedang dibunuh atau mati oleh teman-temannya. Kemudian karena khawatir, Halimah ini tadi lalu mengantar esokan harinya mengantar anak Muhammad ini tadi kepada ibunya di kota, sehingga ibunya menerimanya di kota. Tapi tidak begitu lama ibunya pun meninggal, dan kemudian Rasulullah diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Saudaraku kaum muslimin, sedikit kita menyinggung tentang akhlak Rasulullah atau akhlak beliau. Karena kalau kita membicarakan tentang kehidupan beliau atau sejarah beliau secara lengkap, itu terlalu banyak dan terlalu panjang. Bisa kita baca nanti atau dicari di literatur manapun kisah beliau ini. Nabi SAW selama hidup itu diberi gelar oleh masyarakat bangsa Arab sebagai orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya, yang paling jujur, baik serta ramah dalam berkata dan pergaulan. Orang-orang yang pernah hidup berdekatan dengan beliau pasti akan mencintainya. Orang-orang yang pernah hidup berdekatan dengan beliau pasti akan mencintainya. Tidak peduli apapun yang akan menimpa mereka, mereka akan mengikuti dan melindungi Rasulullah karena kagum dan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Nabi SAW lain daripada yang lain karena kefasihan bicaranya, kejelasan ucapannya yang selalu disampaikan pada kesempatan yang paling tepat di tempat yang tidak sulit diketahui. Lancar, jernih kata-kata beliau, jelas pengucapan dan maknanya, mengkhususkan pada penekanan-penekanan hukum, mengetahui logat-logat bangsa Arab, bicara dengan kafilah bangsa Arab menurut logat masing-masing. Jadi beliau itu menguasai banyak bahasa dari suku-suku ataupun bani-bani yang ada di kawasan Jazirah Arab itu. Beliau berdialog dengan menurut bahasa masing-masing itu, sehingga mudah dipahami oleh mereka. Beliau adalah orang yang lembut. Beliau adalah orang yang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan, dan sabar saat ditekan. Ini semua merupakan sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah SWT. Orang yang murah hati bisa saja tergelincir dan terperosok, tetapi semakin
Orang yang murah hati bisa saja tergelincir dan terperosok. Tetapi sekian banyak gangguan yang tertuju kepada beliau justru menambah kesabaran beliau. Tingkah pola orang-orang bodoh yang berlebih-lebihan justru menambah kemurahan hati beliau. Aisyah berkata, jika Rasulullah SAW harus memilih di antara dua perkara, tentu beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selagi itu bukan dosa. Jika suatu dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauh darinya. Beliau tidak membalas untuk dirinya sendiri kecuali jika ada pelanggaran terhadap kehormatan Allah. Lalu beliau membalas karena Allah. Beliau adalah orang yang paling mudah marah dan paling cepat redanya. Jadi beliau mudah marah apabila ada orang yang melanggar kehormatan Allah atau melanggar hukum Allah. Ada banyak lagi tentang sirah kehidupan beliau yang diceritakan dalam kitab-kitab atau buku-buku sejarah Islam. Semoga kita selalu dalam syafaat beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau, karena hadis Rasulullah berkata, seorang akan bersama orang yang mereka cintai di dalam surga. Semoga kita masuk surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.